Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya atas segala nikmatnya. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari beliau yang sangat-sangat kita harapkan nantinya. Yang kami hormati Ustaz Al-Mukarram kita, yang kami hormati Bapak Ibu jemaah sekalian, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di malam Kamis pada maghrib ini, sebagaimana di masjid kita ini setiap Rabu dan Kamis kita adakan pengajian. Pada hari ini, malam ini, seremonialnya yang bertindak selaku penceramah yaitu Bapak Safi Harahap, karena beliau berhalangan maka digantikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram pribadi kita. Untuk itu marilah kita dengarkan ceramah dari Ustaz, semoga kita bisa nanti mengamalkannya. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat, sekaligus memperkenalkan diri kepada jemaah sekalian. Saya sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Menatap, ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dengan bacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridwanmu lah yang kami cari. Bapak, Ibu,
jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, kitab Al-Hikam, ada baiknya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Triwidya Sandika SS MHum. Jadi saya ada buka di rumah Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu luang bisa datang, itu setiap hari Ahad ba'da maghrib. Ya, alhamdulillah Pak Haji Khairuddin dan keluarga juga ikut bergabung di rumah saya. Jadi setiap Ahad malam ba'da maghrib, ya, pengajian manajemen hati kitab Al-Hikam tasawuf. Kemudian setiap bulan saya juga ada buat muhasabah ruqyah dan juga pengajian manajemen hati. Itu bulanan, itu tiap bulan minggu kedua, itu gratis. Nah, jadi insya Allah minggu besok tanggal 10 itu setiap hari Ahad jam 8 pagi, silakan datang juga. Nah, jadi bawa keluarga, bawa sanak saudara. Kemudian berikutnya, saya dosen tetap UIM dan juga dosen terbaik 2009, Santri Al-Amin Madura. Saya mengajar Al-Quran, Iqra, ya Ruqyah dan juga bahasa Inggris. Nah, dan saya juga mengajar di rumah Pak Haji Khairuddin. Nah, jadi saya mengaji itu gratis bahasa Inggris. Kemudian berikutnya, di sini ada juga saya Facebook, Instagram, YouTube. Ini tadi juga saya masukkan ke YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa di like, share, and subscribe, ya. Semoga menjadi ladang amal ya buat Bapak dan Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kajian Al-Hikam, saya ingin menjelaskan tentang kitab ini. Ini kitab banyak digunakan di berbagai macam negara dan juga sudah banyak diterjemahkan di berbagai macam bahasa dan juga dipakai banyak di pesantren-pesantren. Kitab Al-Hikam ini. Nah, jadi ini kitab tasawuf yang sangat terkenal, karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ya. Baik, kita mulai. Jadi kitab Al-Hikam ini itu ada 9. Ini buku yang saya buat, Al-Hikam, ada 9 jilid. Jadi ini jilid pertama. Nah, jadi kitabnya itu tebal. Nah, kemudian, makasih Pak. Di setiap pelajaran ini mengandung hikmah-hikmah. Jadi hikmahnya itu ada 264 hikmah. Jadi banyak. Jadi hikmah pertama, hikmah kedua, dan seterusnya sampai 264 hikmah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki hikmah yang pertama. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kita lihat penjelasannya. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seseorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung dan bersandar kepada amalnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam beramal ibadah kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kita tidak boleh bergantung kepada kemampuan kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Saya sudah sholat tahajud banyak, wah dikabulkanlah doa kita. Saya sudah puasa banyak, dikabulkan apa yang kita inginkan. Itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus bergantung kepada Allah, bergantung kepada karunia Allah, bergantung kepada rahmat Allah. Kalau kita bergantung kepada amal ibadah kita, apa dampak buruknya? Banyak dampak buruknya. Yang pertama, kita akan kecewa dan stres kalau apa yang kita inginkan belum terkabul atau tidak terkabul. Yang kedua, kita mempunyai hak di sisi Allah. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga, kita akan berhenti beramal ibadah. Dan yang keempat, kita akan buruk sangka kepada Allah kalau kita bergantung kepada amal ibadah, bergantung kepada puasa kita, bergantung kepada nafsu kita, bergantung kepada kepintaran kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Coba diingat Bu, Pak, kita bisa beramal ibadah ini karena karunia Allah, betul nggak Bu? Kita bisa beramal ibadah ini karena rahman Allah, karena taufik Allah. Taufik Allah, apa itu taufik Allah? Yaitu kita dibimbing, kita diberikan kemudahan, kita dituntun sehingga kita bisa beramal ibadah. Kalau nggak karena taufik Allah, kalau nggak karena rahmat Allah, kita nggak bisa beramal ibadah. Jadi jangan sombongkan, jangan bersandar kepada amal ibadah, kepada amal ibadah kita, kepada amal tahajud kita, kepada amal sedekah kita. Kita bisa sedekah juga karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena Allah berikan kemampuan sehingga kita bisa bersedekah. Kalau itu yang kita pahami, kita sadari. Ketika kita tidak dipuji, dinilai, dilihat, kita tidak akan kecewa. Nah ini penting, ya. Jadi manajemen hatinya, jadi timbulkan kesadaran dalam hati. Setiap kita beramal ibadah itu merupakan karunia Allah, itu merupakan taufik dari Allah, agar tidak timbul ujub, sombong, merasa hebat, merasa mulia, merasa sudah pantas masuk surga. Padahal kata Nabi, kita masuk surga itu karena apa Pak? Karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Masya Allah, ini jadi kita tawadu, rendah hati, ya, tidak akan menyepelekan orang, tidak akan menyombongkan diri, tidak akan merasa pantas mulia masuk surga, tidak akan merasa hebat. Tawadu, rendah hati. Inilah manajemen hati. Jadi kalau saya mengisi ceramah di mana-mana ya seperti itu. Saya tekankan tentang manajemen hatinya. Ini saya berikan ada materi supaya apa? Supaya nggak hilang ilmu itu, supaya bisa diamalkan nanti setelah pengajian. Karena kalau ceramah tanpa ada materi seperti ini, dikhawatirkan hilang ilmu. Kemudian berikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, orang yang hanya bergantung kepada Allah
dan tidak bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka, hatinya menjadi tenang karena tidak pernah merisaukan nasibnya. Dia tidak merasa cukup, dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Masya Allah. Tengok nih Pak. Ya. Kalau hati kita hanya bulat kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, merdeka kita. Hati kita nggak bergantung kepada bos, kepada pimpinan, kepada uang, jabatan, kita nggak akan takut dipecat. Hati kita nggak bergantung kepada istri, kepada anak, kita nggak takut ditinggalkan. Ada jemaah saya membunuh diri, nauzubillah. Stres dia. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, saya mau bunuh diri ustaz, katanya. Ini akibat bergantung kepada istri. Dia ditinggalkan istrinya. Istrinya lari. Stres dia, sengsara dia, menderita dia, membunuh diri dia. Nauzubillah. Kenapa bisa terjadi? Karena hati akal pikirannya bergantung kepada istri. Kalau kita bergantung bersandar kepada uang nggak ada, stres kita Pak. Demi Allah, stres kita. Pasien-pasien yang saya ruqyah di rumah itu, pada stres, sengsara, menderita. Kenapa? Ya begitu. Bergantung kepada anak, uang, pangkat, jabatan. Ini COVID, nggak kerja dia stres. Kenapa? Karena bergantung kepada kerjaan dan bos. Nah ini, orang bergantung kepada Allah, hidupnya akan merdeka. Dia nggak sibuk dengan cari muka, topeng, minta dipuji, minta dihormati. Kemudian berikutnya, seseorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tidak boleh bergantung pada nafsu, perbuatan. Nih, kalau kita bergantung kepada nafsu, siap-siap kita menderita. Apa yang nafsu inginkan, kita akan ikut. Nafsu ini tabiatnya buruk. Dia harus hati ini yang mengendalikan nafsu. Jangan nafsu yang mengendalikan hati. Kalau sudah nafsu yang mengendalikan hati, siap-siap kita sengsara, stres, menderita. Kemudian bergantung kepada perbuatan. Ya, banyak sholat tahajud. Nah, ketika berdoa, ya Allah, beri aku rezeki, tapi hati, akal, pikiran bergantung kepada amal tahajud kita. Ya Allah, bahaya. Apa akibatnya? Jadi ketika doa kita belum terkabul, kita akan stres, sengsara, menderita, bahkan kita akan berhenti beramal ibadah. Ya. Jadi nggak boleh hati, akal, pikiran bergantung kepada amal tahajud, amal ibadah kita. Ini perbuatan. Kemudian daya dan kekuatan, bergantung kepada daya dan kekuatan. Seolah-olah dia bisa beribadah itu karena kekuatan dia, karena kemampuan dia. Padahal dia bisa beribadah itu karena Allah beri kekuatan, karena Allah beri kemampuan, karena Allah beri taufik dan kesanggupan. Kalau nggak bisa dia beramal ibadah. Masya Allah. Ini baru hikmah yang pertama Pak, Bu. Belum lagi nanti sampai hikmah yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang hikmah yang ke-264 hikmah. Di setiap hikmah itu macam-macam. Ya. Nah, jadi dia hanya boleh bergantung pada karunia Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, dan pemberian Allah. Masya Allah. Kalau udah begini, sekali lagi tawadu, rendah hati. Ya, nikmat kali itu. Ibadah gak akan terasa capek dan lelah. Ya. Kalau kita bergantung dan bersandar
taufik Allah, karunia Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Tapi kalau kita bergantung bersandar kepada nafsu kita, kekuatan kita dalam beramal ibadah, capek ibadah itu, bosan ibadah itu, dan tidak akan merasakan kenikmatan, kelezatan, dan kemanisan dalam beramal ibadah. Nanti di hikmah yang berikutnya di tengah-tengah itu ada tuh, ya. Jadi tanda ciri-ciri amal ibadah kita diterima, kata Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, adalah tanda-tandanya, ciri-cirinya dia merasakan kenikmatan dan kelezatan dan kemanisan dalam beramal ibadah. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau kita nggak bergantung bersandar kepada amal ibadah kita akan mendapatkan kemanisan, kelezatan, dan kita tidak akan merasakan lelah dalam beramal ibadah. Ini nambah, tambah, banyak, akan jenuh beramal ibadah. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah aku bersyukur atau kufur. Tengok ini kata Allah, semata-mata karunia, pemberian. Jadi kita bisa beramal ibadah, karunia, pemberian. Kalau sudah begitu, kita tidak akan merasa mulia, merasa ujub, merasa hebat. Dan ketika doa kita belum terkabul, bukan tidak terkabul ya, belum terkabul, kita nggak akan putus asa, sakit hati. Di hikmah yang lain, Al-Imam mengatakan, jangan jadikan doamu itu sebagai tujuan apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan kecewa, stres, sakit hati bila doamu itu belum dikabulkan. Tengok ini. Jadi jangan jadikan keinginan-keinginanmu itu terkabul ketika engkau berdoa. Masya Allah. Kita ingin mobil, kita berdoa. Jangan semata-mata kata imam. Ini di hikmah berikutnya nanti. Kita ingin mobil, kita berdoa. Jangan semata-mata kita berdoa itu tujuan kita ingin terkabul apa yang kita inginkan, yaitu mobil. Kalau itu yang kita lakukan, ketika doa kita belum terkabul, kita akan stres, kecewa, sakit hati. Tapi kata Al-Imam, jadikanlah doamu itu sebagai ibadah. Jadikanlah doamu itu sebagai ubudiyah. Jadikanlah doamu itu sebagai amal ibadah dan menjalankan perintah Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Betul Pak Haji? Mintalah maka akan aku kabulkan. Ya, Masya Allah. Ini penting manajemen hatinya seperti itu. Sebelum dilanjuti, saya suka tanya jawab, biar jangan bosan, ya, biar jangan biar hidup. Nah, itu. Kalau saya nggak tahu, nah, insya Allah pertemuan berikutnya saya buka kitab lagi, nah, jawabannya akan. Ya, silakan. Ada yang perlu diskusikan sebelum kita lanjuti?
Iya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, kita di dunia ini harus bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, kita juga bergantung kepada orang lain, gitu Pak Haji ya. Nah, ya benar. Artinya, bukan berarti kita hanya bergantung kepada Allah, kita tidak bermasyarakat. Tetap hablum minanas, hablum minallah. Hubungan kepada manusia dan juga hubungan kepada Allah tetap kita jalankan. Jadi orang yang hanya bergantung kepada Allah bukan berarti dia mengindahkan atau menghindari pergaulan dengan masyarakat. Tidak. Ya. Jadi tetap dia berhubungan dan bermasyarakat seperti halnya masyarakat yang lainnya. Tapi tetap hatinya, akal pikirannya bergantung, bersandar dan berharap kepada Allah. Contoh lain misalnya bekerja di kantor. Jangan hati, akal pikiran bergantung kepada bos. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan takut dipecat. Kita akan takut gak digaji. Tapi hati harus bergantung kepada Allah bulan. Bukan bos yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki. Bukan suami yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki. Jadi badan kita di masyarakat, di kantor, atau lagi badan kita, jasmani kita itu di masyarakat, di kantor atau di lainnya, tapi hati kita bersandar, bergantung, berharap dan meminta hanya kepada Allah. Masya Allah. Sehingga dia nggak takut dikucilkan, dihina, dizolimi, disakiti. Dia nggak akan takut ditinggalkan sama masyarakat. Dia nggak akan takut sepanjang apa yang dilakukan itu benar. Karena apa? Karena ketergantungan hatinya hanya kepada Allah. Seluruh masyarakat menghina dia, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Betul? Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Ya. Mohon maaf, kertasnya kurang ya. Assalamualaikum. Kalau kita ada meninggal kan Pak, ada itu masuk masalah hubungan kita semuanya. Kalau kita ada meninggal, anak amal jariah ini bermanfaat sama doa dari soleh kan yang kita terima kita. Jadi kita berarti perlu itu amal jariah kita, jadi kita perlu amal. Sehingga kita tidak tergantung pada amal. Ya. Ya, kalau kita pertanyaannya, kalau kita meninggal maka terputuslah seluruh amal kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu hadis ya. Iya. Terus pertanyaannya, berarti kita kan perlu amal. Iya. Iya, kita perlu amal. Memang kita perlu amal. Nah, tapi ingat, bukan amal itu yang memasukkan kita ke surga. Karena kalau amal dibanding surga itu jauh. Amal dibandingkan surga itu nilainya jauh lebih bernilai lagi surga ketimbang amal kita. Ya Allah Pak, Bu, apa yang bisa kita andalkan dengan amal kita yang banyak cacatnya, yang banyak kekurangannya?
wudunya nggak beres, makan ada makanan yang haram, bacaannya pun nggak beres, banyak menzolimi orang, nyakiti orang. Coba lihat itu Pak. Apa yang kita andalkan dengan amal yang seperti itu, yang jauh dari kesempurnaan? Jadi nggak sebanding. Jadi rahmat Allah yang membuat kita itu masuk surga. Nah, kapan datang rahmat Allah? Kalau kita beramal. Kesadaran akan hal ini, sekali lagi, kita tidak akan bergantung kepada amal kita, tapi kita bergantung kepada rahmat Allah, karunia Allah. Kami itu Pak ya. Jadi perbaiki amal ibadah dengan ilmu pengetahuan. Berusaha ibadah sebagus-bagusnya. Bersihkan hati. Banyak bertaubat. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sering kita semua sering mendengar hablum minallah, hablum minannas, tetapi esensinya sendiri sebenarnya tidak paham. Karena begini, kalau hablum minallah itu pasti hablum minannas. Apa ada perbedaan antara hablum minallah dengan hablum minannas? Esensi dari hablum minallah dengan hablum minannas itu intinya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Ini tidak boleh dipisah-pisah. Maksudnya, kita tidak boleh hanya berhubungan sama manusia saja tanpa berhubungan dengan kepada Allah. Dan juga kita tidak boleh hanya berhubungan dengan Allah saja tanpa hubungan dengan manusia. Esensinya maksudnya. Ya. Esensinya. Maksudnya esensinya, muatannya di kandungannya itu. Ya, sebentar Pak ya. Nah, ini mau dijelaskan. Ya. Jadi kita tidak boleh berhubungan dengan manusia saja tanpa kepada Allah. Dan juga berikutnya, kita tidak boleh hanya berhubungan kepada Allah saja tanpa berhubungan kepada manusia. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, hablum minannas. Dalam hubungan kita kepada manusia, kita harus tolong menolong, saling bantu membantu, saling nasihat menasihati. Itu perintah agama. Itu perintah Allah. Berbuat baik kepada manusia. Jadikan manusia itu menjadi jalan untuk kita dekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita tolong manusia, kita bantu manusia, sehingga menjadi jalan kita bisa dekat kepada Allah. Hablum minallah, kita sudah tahu semuanya. Hubungan kita kepada Allah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Sampai-sampai dalam kajian fikih, saya juga ngasih kajian fikih mazhab Syafi'i. Itu amal ibadah kita tertahan, tidak sampai kepada Allah kalau kita menzolimi, menyakiti sesama hamba Allah. Doa kita tertolak
kita memutuskan tali silaturahim antara sesama hamba Allah, dan kalau kita menzalimi, menyakiti sesama hamba Allah, hablum minan nas, itu nggak boleh kita nafikan, nggak boleh kita hilangkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Berikutnya, oh itu ada ibu-ibu dulu, kasih Pak, tolong ibu-ibu Pak, ibu-ibu tolong Pak, ibu-ibu Pak, biar gantian ya Pak ya. Nah, kan tadi udah bapak tadi banyak, alhamdulillah ya, hidup jadinya ya, jadi hidup ya kajian kita ya, alhamdulillah. Kalau saya nggak bisa jawab, insya Allah pertemuan berikutnya saya cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam buletin ini di alinea pertama pada paragraf ke-7, di situ ada pernyataan, ketahuilah bahwa amal salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, jadi ini menurut pendapat dan penafsiran saya, Ustaz, karena untuk menuju kepada keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah proses. Jadi bagi orang-orang yang pemula, ya sekali lagi, bagi orang-orang yang pemula untuk menggapai, untuk mencari keikhlasan dan keridhaan Allah, ini menjadikan dia itu menjadi orang yang pesimis dan kemudian menjadi bahkan mungkin menjurus kepada orang yang skeptis. Nah, jadi mohon penjelasannya itu Ustaz. Itu satu. Kemudian yang kedua, pernyataan ini kan dikatakan adalah bahwa amalku itu tidak akan membawamu ke surga. Satu contoh begini Ustaz, ketika suami istri berdiskusi, ya, ini kira-kira berapa yang mau kita infakkan. Kemudian diputuskanlah, oh udah 500.000 saja. Tapi akhirnya terjadi diskusi kembali. Kok kayaknya 500.000 sedikit, 1 juta. Jadi konotasi kita itu kan kita berpikir begini, lebih banyak amal sedekah yang kita berikan, kan nanti akan lebih banyak juga nanti dijual daripada Allah. Nah itu bagaimana hubungannya dengan pernyataan kepada paragraf ke-7 Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama tadi Bu, kalau bagi anak yang pemula ibadah ya, dia akan pesimis, itu ya Bu ya. Nah, ya. Untuk yang baru, untuk orang-orang awam yang baru mengenal agama, ya, yang baru mengenal agama, ini juga perlu diberikan motivasi dalam beramal. Nah, jadi kajian kita ini kajian orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bisa dibilang kajian tingkat tinggi. Nah, jadi betul untuk orang-orang yang awam yang baru belajar agama itu memang perlu motivasi dalam hal ibadah. Misalnya kalau kita sholat tahajud nanti akan dibalas ganjarannya sekian, nggak apa-apa untuk pemula. Jangan langsung kita bilang, oh nggak boleh tuh, nggak boleh bersandar kepada amal, nanti dia berhenti beramal ibadah. Jadi lihat-lihat pada siapa kita memberikan ilmu itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Bu, bisa diulang lagi tadi?
Suami istri berinfak 500.000. Nah kemudian ya. Ya. Sekali 500.000. Nah, kemudian bagaimana kalau 1 juta? Nah, kemudian ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bersedekah 1 juta kan lebih banyak pahalanya. Nah, benar. Ya, benar nggak apa-apa. Tinggal lagi, ya. Ingat, hati tidak boleh bergantung bersandar kepada amal sedekah kita. Kepada banyaknya pahala. Sedekah aja udah, sedekah. Kalau kita sedekah itu hitungannya pahala, apa dampak buruknya? Dampak buruknya kita akan butuh dipuji. Ini manajemen hatinya. Kita butuh diakui. Kita akan hitung sedekah kita. Kita akan ingat sedekah kita. Kalau itu yang terjadi, kita nggak akan ikhlas jadinya. Dan kalau saya hitung-hitungan 500 apa 1 juta, 200.000 atau 300.000. Yang penting ikhlas. Tapi kapan banyaknya? Ikhlas ada sedikit. Kalau ada rezeki yang banyak, yang lebih, sedekah yang banyak. Kalau nggak ada, sedikit. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Ya, terakhir ya, sudah masuk ya, bisa ya. Ya, insyaallah lain waktu di. Silakan Pak. Nah, begini. Materi awal tadi saya tasawuf. Ini udah orang-orangnya. Saya khusus di bidang tasawuf. Jadi kalau kita baca sejarah ahli tasawuf ini begini Pak. Mungkin antara orangnya saya nggak tahu ya. Karena salah satu ahli tasawuf itu ada yang menyalak, karena kenapa? Karena dia nggak peduli pergaulan masyarakat lagi, tidak mau lagi di sosial kami itu, mungkin kira-kira dia orang kami. Jadi kira-kira macam kalau saya lihat itu, baca sejarah tasawuf ini, kadang-kadang personnya sendiri itu dia menjauh dari masyarakat. Itu tadi kalau dia terus lama-lama, jadi akhir saja dia tahu, kemudian dia nggak ada lagi. Jadi kira-kira macam mana itu kalau kita ada tasawuf itu? Jelas itu. Malahan ada satu orang ahli tasawuf itu dia menyalahkan Allah saya Allah. Begitu. Mungkin karena waraknya itu tadi. Jadi mohon penjelasan. Iya. Orang yang belajar tasawuf semakin belajar, semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, dia akan semakin sayang kepada makhluk Allah. Dia semakin juga cinta kepada makhluk Allah. Dia tidak akan menghindar dari makhluk Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah. Jadi kalau belajar tasawuf, semakin dalam belajar, semakin menghindar, semakin mencaci, semakin buruk akhlaknya, berarti ada yang salah dengan niatnya. Ya. Ajarannya tidak salah. Kalau salah, kitab Halikam ini tidak akan dipakai di banyak pesantren, di banyak negara, termasuk sama kiai kami. Ya, ajarnya tidak salah. Yang salah niat mempelajari dari ilmu tasawuf itu. Wallahu